Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Intan Syafira. Saya yang akan menjadi PJ kalian dari mulai pertemuan kedua ini sampai dengan ujian. Oke, di pertemuan kedua kita ini, kita akan belajar mengenai formula pada Excel. Ini ada materinya, saya bacakan dulu sebentar. Formula adalah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap suatu nilai yang terdapat pada suatu sel tertentu. Biasanya penulisan formula selalu diawali dengan sama dengan dan diikuti oleh nilai atau alamat selnya. Nanti kita coba lanjut di praktikum ya untuk prakteknya. Nah, di sini ada macam-macam formula di Excel. Pertama ada operator lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih kecil dari, terus lebih kecil dari sama dengan, lalu sama dengannya dua kali ya. Dan juga tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, formula operator pembanding yaitu merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data atau ekspresi lain yang menghasilkan nilai logika atau nilai boolean benar atau salah. Di sini ada macam-macam formula di Excel juga. Untuk operator penjumlahan, ekspresinya misalkan X tambah Y, kemudian pengurangan, ada perkalian, pembagian, lalu ini pembagian bilangan atau bilangan pecah ya, integer ya. Misalkan 5, berapa, 5,1. Nah ini dia dibulatkan menjadi hanya bilangan integer saja. Kemudian ini pembagian atau sisa hasil bagi modulus. Kemudian ada pemangkatan, kemudian tanda bilangan negatif. Kemudian untuk formula pada Excel ada macam-macam. Nanti kita akan belajar sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan data di sel. Sum ada lookup, kemudian average, ada if, ada vlookup, ada max dan min. Nah, kita fokus ke lookup dan vlookup-nya karena sering kali tertukar. Ini kan diawali dengan lookup. H itu biasanya kita gunakan untuk tabel horizontal dan VLOOKUP itu kita gunakan untuk tabel vertikal. Nih, lookup digunakan untuk mencari sebuah nilai data pada suatu kolom. VLOOKUP juga sama, bedanya dari bentuk tabelnya. Nanti kita coba di praktikum aja langsung ya. Oke, kita akan mempraktekkan rumus-rumus yang ada di sini di formula Excel. Ada sum itu ada menjumlahkan data, if itu jika ada suatu kondisi, misalkan nilainya saya punya data untuk nilai rata-rata nilai UAS dan UTS. Misalkan nilainya itu kurang daripada 60, maka dia akan gagal mengikuti ujian. Kalau lebih dari di atas 60, dia akan lulus ujian. Average untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian max dan min itu untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari suatu nilainya. Oke, kita langsung masuk aja ke praktikumnya. Di sini teman-teman pertama membuat dulu tabel seperti ini ya. Bisa diikutin aja tabel awalnya seperti ini. Kemudian untuk tabel nilai itu ada nilai, ada huruf, misalkan nilai 20 itu nilainya E, nilai 40 itu nilainya D, 65 itu nilainya C, 80 B, dan 95 itu A. Kemudian tabel referensi kedua ada tabel nilai juga, tapi ada 3 baris. Yang pertama nilai 20, 40, 65, 80, 95. Sama seperti yang ini ya, 20 itu E, 40 itu D, dan seterusnya. Cuman keterangannya di sini itu nilai 20 buruk sekali, 40 buruk,
65 cukup baik, 80 baik, dan 95 baik sekali. Oke, sekarang misalkan teman-teman punya 5 data ini, bisa diisi aja dulu. Ini misalkan Aulia, di sini ada nama Dina, bebas aja ya, bisa pakai nama teman kalian. Misalkan ini Intan dan ini Bagas, terus misalkan Pai. Nah, nilai UTS dan nilai UASnya juga teman-teman bisa isi sendiri, bebas ya, nggak perlu ngikutin referensi saya di sini. Pertama, kita akan menggunakan nilai rata-rata. Tadi kita lihat di sini untuk rata-rata kita bisa menggunakan rumus average. Caranya, klik ini, nanti di bagian rumusnya, di formula bar, teman-teman bisa ketik sama dengan, terus untuk rumusnya itu adalah average, seperti ini. Kemudian pakai buka kurung. Nah, di sini ada referensinya ya. Numbernya, nomor berapa, maksudnya itu kolom pada tabel nomor berapa. Nah, kita kan ingin melihat nilai rata-rata antara nilai UTS dan nilai UAS. Kita bisa di drag aja, di drag seperti ini. Nah, nanti kelihatan ya, F1, F11.2 G11. Langsung ditutup kurung aja, seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik enter di keyboard. Nah, nilai rata-ratanya 96,5. Ini perlu diingat ya, nilainya bebas teman-teman bisa berapa aja. Nah, di nilai rata-rata ini, kan kita mau mengisi untuk yang Dina, Intan, Bagas, dan Faik ya. Teman-teman bisa langsung di drag aja, ini kan ada seperti kotak di ujung kanan bawah ya. Nah, kalau sudah ada tanda panah seperti ini, tinggal di drag ke bawah saja, di drag seperti ini. Nah, nilainya juga otomatis akan mengikuti nilai yang atas. Maksudnya itu rumusnya akan mengikuti rumus yang atas ini. Nah, ini kan F11, F12 titik 2 G12. Berarti yang ini, F12, G12. Formula yang ini juga udah betul. F13, G13 yang ini ya. Itu untuk nilai rata-rata. Kemudian selanjutnya untuk kolom jumlah nilai, bisa dilihat sini. Untuk jumlah nilai kita bisa pakai fungsi sum ini. Caranya sama, di formula bar sama dengan sum. Kita ingin menjumlahkan antara nilai UTS dan nilai UAS. Di drag aja seperti ini. Jangan lupa untuk tutup kurungnya, kemudian klik enter. Oke, jumlahnya 95 tambah 98 itu 193. Nah, bisa di drag juga untuk formulanya. Kita copy paste formulanya seperti ini. Jadi otomatis ya teman-teman, nggak perlu kita masukin satu-satu formulanya. Nah, kita akan mengisi huruf ini. Huruf ini diisi dengan apa? Dengan tabel yang ada di sini. Ingat ya teman-teman, kita akan menggunakan VLOOKUP. Kenapa? Karena tabelnya itu dia mengambil data itu secara vertikal ya. Nanti kalau yang ini kita menggunakan HLOOKUP. Ingat-ingat aja, untuk VLOOKUP itu vertikal, untuk HLOOKUP itu horizontal tabelnya. Oke, sekarang caranya klik di sini di formula bar sama dengan kita akan menggunakan VLOOKUP seperti ini. Kemudian, nah, kita bisa lihat ya ada referensinya, lookup berapa, lookup value-nya, itu kita berdasarkan tabel nilai rata-rata. Misalkan yang Aulia ini kan nilai rata-ratanya ini ya, tinggal diklik aja. Tadi kan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu diklik aja, klik ini. Nah, kelihatan ya, H11. Terus kita ketik koma. Nah, di sini ada tabel arraynya. Tabel array referensi yang kita pakai itu yang ini. Di drag lagi, di drag seperti ini. Nah, kalau sudah terlihat,
F21.2G25, teman-teman bisa langsung di keyboardnya itu klik F4 atau Ctrl plus F4, beda-beda ya, di setiap keyboard itu karakteristiknya beda-beda. Kalau saya, di keyboard saya tuh Fn plus F4. Nah, jadi sudah terkunci ya nilainya. Tandanya tuh ada $S seperti ini. Kalau teman-teman di keyboardnya bisa F4 aja, silakan F4. Kalau yang nggak bisa, Fn plus F4. Nah, sudah seperti ini, tinggal pakai koma lagi. Koma, nah kolom indeksnya yang kita ambil referensinya itu kan kolom keduanya ya, kolom kedua dari nilai referensi ini, yaitu yang kita ingin mengambil hurufnya, huruf A, B, C, D ini ya. Jadi kita tulis angka 2 aja, terus tutup kurung seperti ini, lalu tekan enter. Nah, karena nilai rata-ratanya itu 96,5, di atas 95, maka dia akan mengambil nilainya adalah A. Coba kita copy dengan yang lain. Oke, karena nilai Dina ini 88, di atas 80, maka nilainya adalah B. Seperti itu ya, paham ya? Nah, untuk keterangannya, kita akan menggunakan lookup. Kita akan mengambil nilai ini pada baris ini. Caranya sama, bedanya kita pakai rumus lookup ya. Jangan lupa klik ini, terus formula barnya sama dengan, kemudian tulis lookup, kemudian buka kurung. Nah, di sini ada lookup value-nya. Lookup value-nya kita berdasarkan nilai rata-rata. Klik aja, kemudian koma. Nah, kelihatan ya, sekarang table array-nya kita pakai yang ini, table array-nya. Nah, jangan lupa Fn plus F4 atau F4 saja. Seperti ini. Kemudian, ini kan masih ada ya, kita klik koma di sini. Kemudian raw index 6-nya, karena kita pakai baris yang ketiga, untuk mengambil nilai buruk sekali, buruk, cukup baik, baik, dan baik sekali. Berarti pakai angka 3 di sini. Kalau tadi kan kita ngambilnya 2 ya. Kalau ini pakai angka 3, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, A itu dia keterangannya baik sekali. Coba kita copy formula, di drag aja. Oke, keterangannya sudah keluar seperti ini. Terakhir, kita akan mengisi lulus atau gagal menggunakan rumus if ya, atau kondisinya seperti ini. Di formula bar sama dengan ketik if, terus buka kurung. Nah, di sini ada logical test. Maksudnya apa? Kita melihatnya berdasarkan nilai rata-rata. Diklik aja ini, H11, terus kita kasih kondisi ya, misalkan di atas 65, nilai di atas rata-rata 65 itu lulus, jika di bawah sama dengan 65 itu gagal. Caranya berarti kan tadi kita berdasarkan nilai rata-rata ya, H11. Kita pakai kondisinya tuh jika H11 atau nilai rata-rata lebih besar dari sama dengan 65, logical testnya seperti ini, terus koma, value if true. Jika nilainya true, kita pakai string ya. Di sini, sorry, salah. Sebentar ya teman-teman. Ini tadi malah auto dia. Nah, ini ya. Ini value if true-nya, jika lebih besar sama dengan, artinya kalau nilainya 65 ke atas, dia akan lulus seperti ini. Value if true-nya. Terus koma, kalau gagal, dia akan menuliskan gagal.
Terus jangan lupa tanda petik 2, seperti ini. Terus teman-teman bisa langsung enter aja. Oke, karena nilai dia di atas rata-rata, di atas 65, maka dia kondisinya akan menampilkan lulus. Coba kita copy aja. Nah, untuk yang nilainya 59 berarti dia nilainya di bawah 65, keterangannya dia gagal. Oke, ini untuk ACT-nya teman-teman bisa buat dulu tabelnya seperti ini ya, tabel, dan ini tabel referensinya ada 2. Untuk namanya bebas, NPM-nya bebas, dan nilai UTS UAS-nya juga bebas. Nanti untuk yang teman-teman cari menggunakan rumus adalah yang average ini, kemudian sum ini, kemudian menggunakan VLOOKUP berdasarkan tabel ini, keterangannya, menggunakan HLOOKUP dengan tabelnya yang ini, kemudian lulus atau gagal menggunakan if ya teman-teman. Itu untuk ACT kalian. Eh, mungkin itu saja untuk praktikumnya. Kemudian saya mau ngasih lihat untuk laporan akhirnya. Ini formula laporan ini, Excel ini akan saya bagikan ke teman-teman, di mana ini adalah daftar nilai mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Namanya bebas ya, ada 10, misalkan ada Aulia, ada siapa, 10 teman kalian. NPM-nya ini sudah saya kasih juga, seperti ini ya, defaultnya. Nanti teman-teman tinggal cari kalau untuk kelas, itu berdasarkan ini, tabel referensinya, berarti menggunakan VLOOKUP ya. Terus untuk jurusan, teman-teman pakainya HLOOKUP yang ini. Kemudian untuk UTS, bebas berapa ya? Nilai rata-rata juga. Jumlah, huruf, keterangan, pokoknya teman-teman isi yang bagian kosong ini ya. Termasuk untuk total tertinggi, total terendah pakai max min, jumlah data pakai count, yang jumlah total pakai sum. Oke, ini untuk laporan akhirnya ya teman-teman. Untuk LA, untuk ACT-nya yang ini. Oke, mungkin itu saja praktikum kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat Google Meet nanti. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.